Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sifat mantan yang membuatnya suka atau tidak akan minta balik kepadamu. Ya. Nah, jadi kita sudah bersama-sama dengan mantan dalam waktu yang lama, tidak sebentar ya. Tahu-tahu datanglah orang ketiga yang tertarik kepada penampilan fisiknya mantan dan merebut mantan dari kita. Tapi kan dia belum tahu siapa sesungguhnya mantan, seperti apa sifat aslinya mantan. Yang namanya sifat asli ya, sudah terbentuk dari kecil ya, yaitu tidak akan mungkin bisa berubah lagi. Akan terus seperti itu. Nah, ada 3 sifat mantan yang akan membuat orang ketiga kabur, menyerah ya, dan ketika mantan berusaha untuk mencari pengganti kita yang lain, yang baru, dan seterusnya, ya tidak akan ada satu orang pun yang akan sanggup bertahan bersama-sama dengan mantan. Jadi, mantan akan menyadari itu, akan tahu dia bahwa satu-satunya orang yang bisa bertahan bersama dia cuman kita. Orang yang menerima dia apa adanya, menerima dia dengan segala kekurangannya, dan kekurangannya. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak pun suka, mantan akan balik karena dia sadar yang mau menerima dia cuman kita. Ada 3 sifat ya. Yang pertama, mantan adalah orang yang pemalas. Tidur terus tuh, ya. Misal suami istri ini, yang kerja istrinya. Suaminya ya bangun pagi sebentar, ngerokok, ngeteh, habis itu tidur lagi. Ya, dia tidak pernah mencoba melakukan terobosan dalam hidupnya agar hidupnya itu jadi bermakna, sekurang-kurangnya manfaat untuk keluarganya lah. Semua yang melakukan istrinya, kerja cari nafkah istrinya, antar jemput anak-anak sekolah istrinya, ya. Bahkan di rumah nanti paling siang bangun ya, nunggu kiriman makan siang dari istrinya, dan seterusnya. Jadi hidupnya ya cuman santai-santai saja, ya. Kalaupun dia melakukan sesuatu, ya pencitraan saja di media sosial, seakan-akan dia sibuk, seakan-akan dia bekerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, padahal itu pencitraan saja, dan pencitraan inilah yang kemudian membuat orang ketiga tertarik kepada mantan. Ya, kalau pencitraan mungkin mantan paling jago tuh, tapi basicnya mantan ini adalah orang yang pemalas ya. Ketika mantan sudah bersama orang ketiga, kan orang ketiga juga akan tahu tuh, oh ini orang pemalas nih, nggak mau kerja ya, tidak punya income, pengangguran, dan seterusnya. Lah terus apa yang mau diharapkan dari pasangan yang demikian ya? Maka itulah yang kemudian akan membuat orang ketiga kabur ya dari kehidupan mantan. Begitupun kalau mantan mencoba mencari seseorang yang baru, yang lain, dan seterusnya. Begitu mereka tahu mantan ini orang yang pemalas, ya, tidak ada yang mau. Ya, karena orang yang pemalas itu justru hanya menjadi beban untuk mereka, tidak ada manfaatnya, ya, dan tidak bisa diandalkan. Kemudian yang kedua, pemarah. Selain pemalas, mantan ini pemarah. Dikit-dikit
ngamuk, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit emosi, dan seterusnya. Sudahlah pengangguran, tidak punya income, makan yang bayari istrinya, ya, kebutuhan apapun dalam rumah tangga itu yang mengusahakan dari pendapatan istrinya, bahkan dia beli rokok saja tiap hari, kuota internet yang membelikan adalah istrinya, tapi istrinya dimarahi terus. Ya, istrinya sanggup untuk bertahan. Kenapa? Mungkin perasaan cinta itu juga kalau sudah dimarahi setiap hari juga sudah hilang ya. Tapi mungkin di situ ada faktor anak-anak. Ya, istrinya berpikirnya jauh, berpikirnya panjang. Ini kalau sampai dia minta cerai kepada suami yang pemalas dan pemarah ini, akan jadi beban nih untuk anak-anak. Karena kan ini zaman media sosial, cepat saja tuh orang untuk tahu. Anak-anak nanti tahu orang tuanya bercerai, ya. Apa yang kemudian akan terjadi? Ya namanya anak yang berada di lingkungan yang broken home, ya, orang tuanya bercerai, akan berdampak langsung. Anak-anak tadi jadi pemurung, ya, mungkin malah takut atau nggak mau berangkat ke sekolahan, ya, karena merasa malu. Kalau sampai ditanya oleh teman-temannya, bapak ibumu katanya bercerai ya, dan seterusnya. Nah, jadi istrinya mungkin memilih untuk bersabar nih, ya, menghadapi suami yang pemalas dan pemarah ini. Tetapi begitu, karena dia pintar, misal pencitraan di media sosialnya, ya, ada orang ketiga nih tertarik, jalanlah mereka, ya. Dan orang ketiga ini juga sama kan, mungkin awal-awal masih bisa lah acting sabar, ya, tapi kan berapa lama tuh dia sanggup menyembunyikan karakter aslinya? Tidak akan lama. Nah, ketika mulai marah, ngamuk, ya, dan seterusnya, ya tidak akan kuatlah orang ketiga. Apalagi orang ketiga kan dia tidak punya beban apapun, ya, untuk berpisah, ya. Kalau tadi istrinya kan merasa punya beban karena di situ ada anak-anak yang harus dilindungi mentalnya. Tapi orang ketiga begitu dia dimarahi terus dan seterusnya, ya capek dia akan pergi begitu saja. Dan di situ mantan akan menyadari, dia cari lagi pengganti. Dia pertahankan karakternya yang pemarah itu. Tidak ada satupun orang yang sanggup bertahan lama-lama dengan seseorang yang emosional, yang hobi bertengkar, dan seterusnya. Nah, sadar dia, ya, bahwa yang bisa menerima dia, ya cuman kita, ya, misal gitu. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar, ya. Temanya banyak dialami oleh semua orang yang sedang berusaha agar mantannya kembali. Sudah berdoa berbulan-bulan tapi tetap belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Ya, lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Ya, informasi dan pendaftaran chatting WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini, ya. Kalau nanti video ini saya share juga misal di TikTok, ya, di nomor official yang ada di profile, ya. Jadi di profile itu kan di bawahnya ada nomor official kita, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sifatnya yang ketiga, mau enaknya sendiri, ya, atau egois, ya.
Jadi sudahlah pengangguran, pemalas gitu kan, makan maunya enak. Ngerokok mau rokok yang mahal. Rokok kan mahal nih sekarang nih ya. Ya, satu bungkus tuh bisa 30 ribuan tuh. Satu bulan bisa 1 juta. Ya. Lah kalau pengangguran, ngerokok misalnya sebungkus sehari. Ya, berat tuh beban istrinya kan. Nah, jadi makan mau yang mahal, mau yang enak-enak gitu kan. Kerja malas. Kemudian merokok juga boros gitu kan. Menggunakan kuota internet juga besar dan seterusnya. Nah, kenapa istrinya bisa bertahan tadi? Ya itu tadi, karena faktor anak ya, yang membuat istrinya memilih untuk bersabar. Tapi ketika orang ketiga, loh, makan dia harus neraktir terus. Ya, kemana-mana harus bayari terus. Ya, mau ngerokok saja minta duit ke dia, enggak mau dia. Malah jadi beban untuk dia. Ya, dia berpikir bahwa mantan ini duitnya banyak karena pencitraannya bagus banget, seakan-akan sibuk ya. Bajunya bagus-bagus tuh kalau posting foto di media sosial ya. Kelihatan keren dan seterusnya. Dia pikir duitnya banyak nih. Nggak taunya kok harus dia terus yang keluar duit ya. Nyerahlah dia. Ya, ngapain bersama seseorang yang bukan membantu dia untuk bisa jadi kaya, tapi justru menjadi beban ekonomi untuk dia. Nah, kan banyak tuh terjadi seperti itu. Naksir seseorang, pengen menikahi seseorang karena kelihatannya kaya. Nggak taunya bukannya ikut kaya, tapi justru tambah tidak punya apa-apa. Waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron. Dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah, jadi inilah 3 sifat dan karakter mantan. Yang kalau ada pada diri mantan, siapapun yang berusaha dia dekati untuk menjadi pendamping hidupnya, tidak ada yang sanggup bertahan berlama-lama. Semuanya akan menyerah dan kabur dari mantan. Mau tidak mau, dia akan menyadari bahwa satu-satunya yang sanggup bertahan lama bersama dia cuman kita. Satu-satunya orang yang mau menerima sifat-sifatnya yang demikian, yang pemalas, yang pemarah, yang mau enaknya sendiri atau egois dan seterusnya tadi, itu cuman kita. Ya, sehingga otomatis ya, ketika dia sudah dapat pengalaman ya, bersama siapapun, tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan bersama dia, dia akan datang nyari kita untuk minta balik bersama lagi. Ya, karena sekarang pengalaman hidupnya bertambah, bahwa ganteng saja tidak cukup, bahwa cantik saja tidak cukup. Ketika orang sudah mengenali sifat dan karakter asli, maka ganteng tadi menjadi tidak penting lagi. Cantik tadi menjadi tidak penting lagi. Jadi orang jatuh cinta pada pandangan pertama itu bisa karena faktor ganteng atau cantik. Tetapi begitu orang sudah mengenali sifat dan karakter aslinya, maka pada pandangan pertama nilainya 9 tuh. Wah, keren banget. Tetapi begitu mengenali sifatnya yang pemalas, yang pemarah, yang egois, nilai 9 tadi jadi misal sisa 3. Tidak mau orang dengan pasangan yang akan menjadi beban untuk dia, yang akan membuat dia stres terus dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.